Harusnya Pak Jokowi mulai berkomentar di debat kedua pada saat seorang Gibran Rakabuming Raka berlaku melanggar semua aturan yang ditetapkan oleh KPU. Sebagai contoh, keluar dari podium, memprovokasi pendukungnya, cara-cara yang tidak etis. Gibran juga melakukan pelanggaran terhadap tema yang disepakati dengan menanyakan kepada Pak Mahfud MD pertanyaan yang sebetulnya tidak dalam tema pada waktu itu. Pak Jokowi kok nggak berkomentar. Kemudian Gibran menanyakan singkatan SGIE gitu loh. Saya nggak tahu ini SGIE versi Gibran kok dibaca SGIE. SGIE itu sebetulnya singkatan dari sego gudeg iwak empal gitu sebetulnya. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pasca debat ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang menurut saya menggelikan sekaligus memalukan sebetulnya. Salah satunya komentar dari Presiden Jokowi yang tiba-tiba merasa begitu peduli terhadap hasil debat. Beliau mengatakan katanya debat itu kurang esensial, tidak substansial, kebijakan justru menyerang personal. Saya tahu dan rakyat Indonesia tahu tidak perlu Pak Jokowi mengklarifikasi ini untuk 3 paslon. Saya tahu ini maksudnya adalah penyerangan personal yang dianggap kurang etis yang dilakukan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Ini saya tahu. Tapi Pak Jokowi mungkin lupa bahwa Anies Baswedan mengemukakan tentang fakta bahwa Pak Prabowo mempunyai lahan yang sangat luas sebesar 340.000 hektar yang dikemukakan oleh Anies Baswedan. Justru Anies Baswedan itu mengamplifikasi atau mengulang, mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri pada saat debat dengan Prabowo Subianto tahun 2019. Artinya Pak Jokowi tidak fair sebetulnya. Karena menganggap bahwa pada debat ketiga Pak Prabowo keteteran. Langsung bereaksi. Pertanyaan saya, kenapa Pak Jokowi baru berkomentar sekarang? Di debat pertama tidak berkomentar, di debat kedua tidak berkomentar juga. Justru di tempat ketiga yang Pak Prabowo sangat keteteran, Pak Jokowi berkomentar. Harusnya Pak Jokowi mulai berkomentar di debat kedua pada saat seorang Gibran Rakabuming Raka berlaku melanggar semua aturan yang ditetapkan oleh KPU. Sebagai contoh, keluar dari podium, memprovokasi pendukungnya, cara-cara yang tidak etis. Gibran juga melakukan pelanggaran terhadap tema yang disepakati dengan menanyakan kepada Pak Mahfud MD pertanyaan yang sebetulnya tidak dalam tema pada waktu itu. Pak Jokowi kok nggak berkomentar. Kemudian Gibran menanyakan singkatan SGIE gitu loh. Saya nggak tahu ini SGIE versi Gibran kok dibaca SGIE. SGIE itu sebetulnya singkatan dari sego gudeg iwak empal gitu sebetulnya. Jadi ya aneh aja. Kenapa Pak Jokowi tidak berkomentar? Karena memang Pak Jokowi melakukan hal yang sama. Saya ingat pada debat tahun 2014 atau 2019, Pak Jokowi juga menyerang Pak Prabowo dengan singkatan TPID. Waktu itu Pak Prabowo tidak bisa menjawab. Sekarang diulangi lagi oleh anaknya dengan bertanya kepada Muhaimin Iskandar. Pertanyaan jebakan. Meskipun sekarang sudah dilarang oleh KPU. Kenapa Pak Jokowi tidak komentar? Mengapa sekarang seolah-olah Presiden mengintervensi
urusan format debat. Ini kan receh sekali. Kesan publik adalah Pak Jokowi ikut campur terlalu dalam urusan KPU. Ini ranahnya KPU. KPU itu harus independen, netral. Gitu. Tidak boleh KPU diintervensi sedetail itu. Ada kepentingan apa Pak Jokowi? Ngono-ngono ning ojo ngono Pak. Gitu. Semua orang tahu se-Indonesia ini Pak Jokowi sekarang tidak netral. Pak Jokowi berpihak pada paslon nomor 2 karena ada anaknya di situ. Ada kepentingannya di situ. Tapi Bu, jangan terlalu kasar. Yang cantik mainnya begitu. Jangan mengumbar komentar di ruang publik. Kalau diam-diam sajalah telepon Hasyim Asyari misalkan. Meskipun itu bagi saya juga tidak etis juga. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk apa Pak Jokowi sebagai presiden yang urusannya banyak ini harus mengintervensi debat? Kalau menurut saya, dari 3 debat yang sudah dilaksanakan, justru menurut saya debat ketiga ini bagus. Paling bagus. Karena apa? Rakyat membutuhkan tahu persis seperti apa calon pemimpinnya. Pemikirannya, strateginya, konsepnya, visinya untuk membangun Indonesia ini. Dengan narasi dan artikulasi yang bagus, dan itu juga diperlukan bagaimana mempertahankan argumen-argumen itu. Artinya kalau Pak Jokowi melihat Pak Prabowo gagal, ya itulah kapasitas Pak Prabowo. Padahal temanya itu adalah bidang tugas Pak Prabowo sekarang. Kita akan mengukur, rakyat Indonesia mengukur hanya seperti itu kapasitas seorang Prabowo Subianto. Jadi jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk tahu seperti apa sih isi otak calon pemimpinnya. Kita tidak bisa memberikan cek kosong lagi seperti dulu. Kita kena prank lagi. Kita kena prank pemimpin yang seolah-olah peduli, seolah baik, ternyata ambisius juga kok. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi rakyat berhak tahu seperti apa. Debat itu harus seru. Kalau debat yang diinginkan Pak Jokowi supaya jagoannya aman hanya seperti lomba pidato saja, ya untuk apa? Rakyat capek-capek harus memilih. Untuk apa negara ini mengalokasikan dana sekian puluh triliun untuk pemilu dan pilpres? Jadi menurut saya Pak Jokowi tidak fair, tidak objektif. Karena Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama pada saat debat tahun 2014-2019. Sama persis, menyerang Pak Prabowo juga. Kalau masalah lahan itu personal juga sebetulnya, kalau dianggap itu personal. Meskipun konteksnya berbeda, pertanyaan Pak Jokowi dengan pertanyaan Anies Baswedan. Tapi sama. Jadi apa salahnya? Jadi artinya Pak Jokowi menurut saya harus belajar menjadi negarawan yang pintar bermain taktik, berdansa lenso dengan baik, ya, tidak terlalu mudah ditebak arahnya kemana, cawe-cawenya terlalu kotor, terlalu nyata begitu, sehingga rakyat jadi berpikir ini apalah format debat harus diurusi oleh presiden. Kalau kita melihat debat-debat di capres negara lain, contohnya Joe Biden dengan Donald Trump waktu itu, oh itu lebih brutal. Sekarang kalau kita melihat debat di Indonesia terlalu santun bagi saya. Saya pernah menjadi pemenang atau juara debat pada waktu mahasiswa, pada waktu SMA, dan saya tahu persis harus seperti itu. Debat itu harus beradu gagasan, beradu argumen. Dengan kemampuan kita menyampaikan narasi, menangkal semua serangan dengan argumentasi yang sehat, tapi tidak boleh baperan. Itulah esensi debat, bukan lomba pidato biasa. Pidato itu biasa ngarang di atas kertas, Pak. Rakyat tidak membutuhkan itu. Karena sekali lagi, rakyat Indonesia tidak mau kena prank lagi. Rakyat Indonesia tidak mau tertipu lagi dengan jargon kebaikan-kebaikan, mitos kebaikan yang dibangun dengan hegemoni yang sangat luar biasa, akhirnya kita tertipu juga. Visi misi itu hanya tertulis di atas kertas, Pak. Yang ingin kita tahu itu adalah
kapasitas dan kapabilitas seperti apa calon pemimpin kita. Dan itu melalui debat salah satunya. Salah satu kriteria seorang pemimpin itu adalah mempunyai pemikiran yang visioner. Kemudian ada konsep pembangunan. Berikutnya adalah bagaimana mengartikulasi konsep ini dalam narasi-narasi yang pas dan mudah diterima oleh publik. Yang berikutnya adalah bagaimana dia bisa menangkal serangan-serangan dari lawan dengan narasi yang sopan, elegan. Dan terakhir adalah bagaimana dia bisa mengendalikan diri, tidak emosional. Itu adalah kriteria seorang pemimpin yang baik. Jadi Pak Jokowi mohon sekali lagi, jangan membuat rakyat semakin antipati ya, dengan langkah-langkah yang tidak produktif. Dan akhirnya kita juga melihat untuk apa sih Presiden mengurusi remah temah ini, hanya remah-remah rengginang. Biarkanlah KPU berjalan sesuai dengan perannya, jangan diintervensi dengan komentar-komentar macam-macam. Karena komentar seorang presiden itu dianggap sebagai instruksi tidak tertulis. Unspoken order itu bisa juga dianggap seperti itu. Janganlah Pak. Saya berharap debat berikutnya akan semakin sengit gitu. Jadi rakyat mendapatkan pertunjukan yang sehat, mengedukasi dengan gagasan, dengan visi, misi, dan kemampuan seorang paslon untuk mempertahankan argumentasinya. Itu yang penting. Jadi sekali lagi saya pribadi menyesalkan komentar-komentar Pak Jokowi yang seolah-olah hendak mendikte KPU harus berbuat apa. Ini bagi saya sangat-sangat tidak pas. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan komentar Presiden Jokowi yang memberikan penilaian terkait dengan debat ketiga. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar dan tidak mengurusi hal-hal yang remeh-temeh yang menurut saya bukan kewenangannya. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.